Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Haris Winarni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Bina Bangsa Get Sampena Banda Aceh. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Kejuruan Muda, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan materi menganalisis penyalahgunaan narkoba di kelas 10. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini ya, materi pelajaran kita, alangkah baiknya berdoa dipimpin sama Risha. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai sekarang, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, selesai berdoa, saya ada link absensi. Coba dibuka tadi link absensinya di yang saya share di grup. Silakan isi absensinya. Oke, sudah? Oke, biar semangat, ibu punya yel-yel. Ya, kalau ibu bilang mana semangatnya? Ini dia, ini dia, ini dia. Hi-ha, gitu ya. Oke, mana semangatnya? Ini dia, ini dia, ini dia. Hi-ha. Oke. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh Aurel. Ke depan Aurel untuk pimpin lagu Indonesia Raya. Ya, sama-sama ya. Sini, oke? Ya. Ya, sama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Indonesia Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Aurel. Silakan duduk. Oke, kita akan masuk materi pada hari ini, yang dimana materi sebelumnya itu kita pelajari
untuk mencapai lebih dari KKM-nya. Ya, oke. Habis ini untuk penyalahgunaan narkoba, ada yang tahu nggak sebelum penjelasan Ibu tentang narkoba itu apa? Ya, apa? Mengganggu ya. Narkoba itu kata temannya obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak. Nah, ada lagi yang lain tentang narkoba? Iya. Narkoba adalah suatu obat atau zat yang dapat mempengaruhi sel-sel yang ada dalam kita, baik mengeluarkan perasaan diri, mengurangi kesadaran maupun apa lain. Ya, benar sekali. Pertama, untuk pemahaman tentang narkoba ini udah nggak asing di telinga kita ya. Karena di kehidupan kita atau di daerah kita tempat tinggal itu pasti ada. Ya, hidup kita itu nggak hanya dengan yang baik-baik aja atau nggak hanya dengan yang buruk-buruk aja, tapi lingkungan kita itu berbaur, banyak dia ragam. Tergantung kita mau pilihnya yang mana, kayak saya bilang tadi. Mau kemana arah tujuannya? Mau tempat yang baik atau tempat yang buruk atau di tengah-tengah? Yang baik. Kalau yang baik terus, kalau kita nggak tahu yang buruknya, nanti kita nggak bisa juga mengetahui gitu loh, Kak. Kayak wawasan kita cuma hanya di situ. Tapi kita di tengah-tengah aja. Tapi bukan berarti kita harus ngikut, enggak. Tapi setidaknya kita tahu, oh ini berbahaya. Nah, si baiknya tadi kita bisa menasehati teman kita ketika dia udah di jalan yang ke kiri-kiri gitu. Nah, kalau udah agak ke kiri-kiri, diluruskan, diajak ke tengah biar nggak ke kiri. Pengertian narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Berbahaya lainnya adalah yang dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara oral untuk minum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Nah, inilah nih dampak dari penggunaan narkoba ini sendiri. Jenis-jenis narkoba. Ini jenis narkobanya ada namanya heroin. Nih bentukannya seperti ini, bentuk kristal. Putihnya umumnya adalah garam hidroklorida. Heroin dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduan bagi penggunanya. Nah, yang kedua selanjutnya adalah ganja, tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol, ya. Tetrahidro ini yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Kemudian ada narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Ini dia dibentuk narkotika ini. Banyak macamnya dia. Kemudian bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Dia ada dampaknya nih. Apa aja di sini? Peredaran dan dampak narkoba saat ini juga sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat, tak kenal jenis kelamin dan usia. Semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Nah, kayak tadi narkoba itu, kalau kita makainya berlebihan, jadinya tidak baik. Nah, ada orang-orang kesehatan yang tadi dibilang pengawasan ketat dari dokter. Ada penyakit yang kita alami harus menggunakan bahan-bahan dari narkoba ini sendiri. Untuk apa? Ada mungkin rasa gelisah dan berlebihan. Ya, untuk mengurangi
nanti ada dikasih dalam bentuk narkotika ini ke tubuhnya atau bentuk obat atau bentuk suntikan itu tadi, tapi tetap dalam pengawasan dokter. Ketika dia udah merasa agak tenang hidupnya, ya, baru nanti dia biasa yang punya penyakit yang agak berbahaya, punya penyakit yang memang kayak stres, berlebihan, ya lebih ke mental biasanya. Habis itu lanjut. Nah, ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, diantaranya adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dan dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Begini bahayanya. Ada yang masih mau coba-coba? Kita jadi kalian ini adalah penerus-penerus bangsa, ya. Dimana dari sekarang kenapa udah ada pemahaman seperti ini, biar kalian itu tidak terjerumus ke dalam narkoba atau lembah hitam di bahasanya, ya. Kemudian menurunnya tingkat kesadaran pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba. Nyawa menjadi taruhan. Nyawa taruhannya. Ya, udah dosisnya itu, nah, ada yang misalnya nih nggak cukup dosisnya yang dia pakai, nah dia juga bisa kayak orang serba salah gitu, nggak tenang apa berusak dia jadinya, dan nanti dia kayak menggigil. Nah, kalau itu nggak disuntikan ke dia tambahan dosis, bisa mati juga. Nah, berlebihan pun bisa mati juga. Ya, makanya nih udah tahu nih efek dampak-dampaknya dari bahaya penggunaan narkoba. Terus selanjutnya ada gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Nah, mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi. Kadang ada, kalau kebanyakan ya, orang yang menggunakan narkoba ini halusinasinya sebab dia nggak bisa diarahi, dia merasa dirinya itu udah yang paling tinggi dia, nggak bisa diatur ya. Jadi dia untuk konsentrasi itu susah. Kita mengajak, misal mau ngomong serius tuh, udah nggak dapat, udah nggak bisa karena dia udah berhalusinasinya tinggi. Kemudian mengalami masalah keuangan. Rata-rata yang namanya narkoba itu nggak murah. Murah iya bisa beli dikit, tapi dikit. Sedangkan kita udah kebutuhannya nggak sedikit, belinya banyak. Makin lama ya habis uangnya. Karena ini tadi
hingga harus berurusan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Nah, penggunaan narkoba sendiri itu ada pasalnya, jerat hukum. Kayak misalnya juga bekerja di instansi bisa diperiksa, dikeluarkan secara tidak hormat bagi pengguna narkoba ini. Nah, pemakaian zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pedoman dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Ada kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Jadi kalau orang pemakai narkoba ini yang ketahui ya dari ya mungkin lingkungan tadi ya, kita punya teman yang pastilah ada yang agak ke kiri itu tadi ya, orang yang memakai narkoba ini kalau cocok di badannya dia jadi sehat, badannya gendut ya, tapi kalau nggak cocok di badannya dia bisa habis kurus kering, dan dampaknya dia itu tidak bisa hidup. Orang yang mengonsumsi narkoba itu dia nggak bisa hidup karena apa? Dia kayak orang yang hidup terus dia, karena pikirannya itu terus berhalusinasi yang senang, rileks gitu. Jadi sehingga nggak tidur. Nah, makanya dampak terakhirnya itu berbahaya bagi kesehatannya itu tadi kayak dehidrasi, ya, apalagi tadi kayak gangguan kecanduan itu tadi. Makanya akhir dari itu kesehatan yang menurun sama keluarga juga kacau. Karena itu tadi nggak nyambung, kalau udah jadi cerita pun nggak nyambung. Dia udah nggak punya dunianya sendiri. Padahal orang-orang pekerja berat itu doping ya, jadi doping udah rasanya. Narkoba ini bisa jadi doping, kayak jadi penguat. Sebenarnya penguatnya itu apa halusnya tadi? Karena dia udah enak dengan barang narkoba ini kan, jadi buat dia itu kayak udah ngangkat yang 10 ton tuh rasa dia ringan karena udah terprinsip halusnya tadi. Tapi kalau dia dalam kesadaran dia tahu ini berat, nggak sanggup karena dia sadar. Padahal bukan itu ya, karena apa ya, karena terdoktrin dengan obat ini tadi sebenarnya. Bukan dia jadi kuat, enggak. Sama aja kekuatannya. Tapi karena rasa percaya dirinya itu jadi nambah karena halusinasinya itu tadi. Nah, jadi katakan dia pada narkoba, saya jadi nggak usah lah kalau ada kawan yang coba ada sedikit aja, apa? Jangan, kalau bisa jangan, nggak usah, nggak perlu tahu yang kayak gitu. Nah, untuk di usia kalian juga nggak hanya narkoba, minum-minuman keras, ya itu tidak boleh, tidak baik. Minuman keras, narkoba, apalagi pola hidup yang tidak sehat ya, balik lagi ke materi sebelumnya, merokok. Nah, merokok juga gitu. Orang yang udah terlalu candu sama rokok juga, dia nanti ujung-ujungnya ke sini loh, udah ujung-ujungnya ke narkoba terlalu dengan rokoknya. Rasanya Bu, kalau nggak kena rokok nggak enak di badannya.
Rizky Salihati. Perkenalkan, nama saya Aurelia Pasha Putri. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zahra. Perkenalkan, nama saya Susani Ramadan. Perkenalkan, nama saya Firza Aziski Pangestu. Kami akan menanggapi hasil diskusi kami mengenai video yang telah kita saksikan bersama-sama tadi. Jadi dari video yang telah kita amati dapat disimpulkan kita harus menjauhi diri dari narkoba dan lingkungan di sekitar kita yang sangat buruk dan yang terpengaruh dengan narkoba. Karena dampak penyalahgunaan narkoba sendiri dapat merusak berbagai aspek, baik diri sendiri, orang tua, lingkup pertemanan, dan lingkungan sekitar. Bahkan dapat menyebabkan dampak yang paling buruk, yaitu kematian dan terjerat dengan hukuman yang sangat berat. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin mengomentari, kami silakan. Nama saya Kefa Rosi, saya dari kelompok 3. Gimana pendapat kalian, tanggapan kalian ketika ada seorang teman yang mengajak untuk narkoba? Ya. Pertama. Ayo, gas. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang diwakili oleh Aurel. Silakan Aurel. Menurut saya, dan ini juga diskusi dari kami, bahwa kita harus menasehati teman kita terlebih dahulu. Kalau misalnya dia masih bisa kita nasehati, dia masih bisa nggak menggunakan itu lagi, itu ya udah nggak usah kita lapor. Tapi kalau memang dia betul-betul udah nggak bisa kita kasih tahu lagi, nggak bisa kita nasehati lagi, itu harus kita laporkan ke pihak yang berwajib. Terima kasih. Menghadapi ada seorang teman Yang mengajak kalian. ngajak ke menggunakan narkoba. Ya, kita itu kan kita ini diajak kan. Ya kita itu harus menolak ajakan itu supaya pun kita tidak terjerat ke dalam narkoba gitu walaupun terlarang. Kalau misalnya terjadi ada kekerasan kayak tadi itu kan diancam, ada ancaman. Nah itu gimana? Ya kita ngapain takut sama ancaman lu? Kita sama manusia lu. Oh, sama dia sama manusia ya. Tapi kan kadang keadaan di situ tuh membuat kita merasakan agak apa ya, tertekan atau takut ya. Nah, luarnya seperti ini seperti apa? Kita itu harus melaporkannya ke pihak yang lebih tua atau pihak yang berwajib. Oh, ke sekolah lah ya, karena keadaan itu di sekolah, maka lapornya ke sekolah. Sekolah dulu. Oke, beri tepuk tangan. Berarti udah ada sedikit mengetahui ya tentang efeknya seperti apa yang sudah dilihat tadi di video ya. Ya. Berarti narkoba ini nggak ada untung-untung, di kehidupan kita tuh nggak ada menguntung. Ada menguntungkan mungkin ya kalau dia jadi bandar
gentar membela kebenaran. Seperti yang hari ini kita akan membela tidak untuk menggunakan narkoba. Oke, silakan ngobrol dipimpin 1, 2, 3, berdiri. Pencegahan penularan